Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam renungan pada saat ini, 3 Juni tahun 2022. Adapun tema adalah menghargai atau mempermainkan Tuhan. Untuk bacaan kita saat ini terambil dari surat Galatia pasal 6, ayat 7 sampai 10. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita bersama akan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh cinta kasih, kami bersyukur saat ini karena Engkau memberi waktu bagi kami untuk kembali mendengarkan firman-Mu dan merenungkan untuk kehidupan kami Tuhan. Berkatilah kami semua, baik kami yang mendengarkan, yang melihat video ini, maupun juga kami yang menyampaikan firman-Mu. Kami menyerahkan semua dalam cinta kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Galatia pasal 6 ayatnya 7 sampai 10, demikian isinya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, setiap saat dalam kehidupan kita ini, kita dihadapkan pada dua pilihan. Hidup kita sebagai orang beriman dihadapkan pada dua pilihan, yaitu setia pada Tuhan atau tidak. Oleh sebab itu, Tuhan selalu mengingatkan kita untuk hidup setia kepadanya. Seperti nasihat Rasul Paulus dalam ayat yang ke-7 tadi, di mana Rasul Paulus mengatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kata-kata jangan sesat, ini sebuah peringatan. Peringatan agar jemaat, agar kita hidup berhati-hati sehingga tidak sesat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, sesat mempunyai arti tidak melalui jalan yang benar. Sesat adalah salah jalan atau menyimpang dari kebenaran. Rasul Paulus mengingatkan bahwa perilaku sesat sebagai salah satu bentuk permainan, bentuk mempermainkan Tuhan. Jadi sesungguhnya sesat itu salah satu bentuknya adalah mempermainkan Tuhan. Kata Paulus, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, cara-cara orang mempermainkan Tuhan itu saya melihat ada dua. Yang pertama, cara mempermainkan Tuhan, yaitu yang pertama menyalahgunakan kasih karunia Tuhan Allah. Karena orang yakin bahwa Tuhan sudah menebus dosanya, maka ia juga yakin sudah bebas dari untuk berbuat apapun. Jadi karena merasa ditebus Yesus, dibebaskan dari dosa, maka orang lalu menjadi menyalahgunakan itu. Merasa diberi kebebasan berbuat apapun. Penebusan Yesus disalahartikan untuk berbuat sebebas-bebasnya. Meskipun perbuatan tersebut
menyimpang dari jalan Tuhan atau sesat. Ini yang pertama. Yang kedua, cara yang kedua adalah memanfaatkan kasih Tuhan. Memanfaatkan kasih Tuhan. Yakin bahwa Tuhan itu maha kasih, maka pasti akan mengampuni dosanya dan tidak akan menghukumnya. Maka Rasul Paulus mengingatkan bahwa Tuhan itu memang penuh kasih. Tuhan selalu memberikan kasih-Nya yang tak terbatas kepada kita. Tetapi Paulus mengingatkan bahwa Tuhan juga maha adil. Di samping maha kasih, Allah juga maha adil. Maka Tuhan tidak akan membiarkan kita mempermainkan Dia, mempermainkan Tuhan. Kita jangan hanya mengingat pada kasih Tuhan yang telah memberikan keselamatan, kebahagiaan, dan berkat kepada kita. Tetapi kita diingatkan dan diajak untuk ingat pada keadilan Allah yang akan menuntut pertanggungjawaban perbuatan-perbuatan kita. Oleh sebab itu kita haruslah selalu menjaga hidup kita untuk tidak mempermainkan Tuhan. Sebaliknya kita tetap berusaha berjalan pada jalan Tuhan dengan benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa kekuatan kita untuk setia pada Tuhan, kekuatan untuk setia pada Tuhan sangatlah terbatas. Maka Tuhan memberikan roh-Nya untuk menguatkan kita, agar kita bisa selalu berjalan pada jalan yang benar, tidak sesat, dengan selalu berbuat baik. Kita tidak jemu untuk berbuat baik atau merasa sudah cukup berbuat baik. Meskipun kalau kita berbuat baik, tidak selalu bertemu dengan keadaan yang atau sikap yang baik dari lingkungan atau orang lain. Karena dengan berbuat baik adalah bukti bahwa kita itu milik Tuhan. Berbuat baik bukti sebagai kita itu milik Tuhan. Dan sekaligus sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan yang telah mengasihi kita. Kata Paulus, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Paulus mengingatkan agar kita tidak menjadi lemah. Kita akan menjadi lemah kalau kita hidup dengan mengandalkan diri sendiri. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, kita tidak akan bisa berbuat baik. Kita akan jadi sesat. Maka mari kita sambut penyertaan Tuhan lewat Roh Kudus dengan hati yang terbuka. Kita terus berusaha untuk berbuat baik dengan tidak pernah jemu. Bahkan selama hidup kita diundang untuk berbuat baik. Sebagai bukti kita adalah milik Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita boleh memilih untuk menjadi orang yang baik, atau kita menjadi orang yang mempermainkan Tuhan. Mari kita pilih, tetapi sebagai orang beriman saya mengajak untuk kita selalu berbuat baik. Karena itulah bukti bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari bersama-sama kita akhiri renungan kita saat ini dengan bersama-sama menaikkan doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sudah menyertai kehidupan kami. Engkau membimbing kami, bahkan memberkati kehidupan kami. Saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang isinya mengajak kami memilih untuk berbuat baik atau mempermainkan Tuhan. Kedua-duanya mempunyai konsekuensi Tuhan. Kalau kami mempermainkan Tuhan, maka kami menjadi sesat. Dan itu berarti bahwa kami tidak menghargai Tuhan
yang sudah memberikan pada kami keselamatan melalui karya Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, saat ini kami bersama-sama menaikkan doa kami untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, yang dalam pergumulan-pergumulan berat, secara khusus warga GKJ Sarimulyo Tuhan. Berkati yang dalam pemulihan, dalam perawatan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumahnya masing-masing. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Ana Amoresa, Ibu Juliana, Ibu Yohana Dewi, Bapak Elia Kristugroho, Bapak Ngatimin, Bapak Ibu Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Ibu Ponirah, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Endang Saryanti Joko, Bapak Warsito Utomo, Bapak Larbadio, Bapak Prayitno Hadi. Tuhan tolong Kau dampingi, hamba memohon kepadamu untuk yang sedang sakit, pulihkan mereka, teguhkan iman mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang lanjut usia, yang sudah mulai melemah kekuatan tubuhnya. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiyatini Rusdi, dan Bapak Suprapto. Tuhan tolong para orang tua kami ini tetap Engkau dampingi. Kami yakin cinta kasih-Mu tetap Kau berikan bagi mereka, karena Kau setia bagi setiap orang yang beriman kepadamu. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, berkati Tuhan, pimpinlah bangsa kami ini untuk boleh mengatasi segala masalah yang menjadi pergumulan bangsa kami Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk kehidupan dan pergumulan kami masing-masing. Kami menyerahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian renungan hari ini, kita akan bertemu kembali pada kesempatan yang akan mendatang. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom.